Selamat malam pemirsa di mana saja Anda berada. Semoga kalian semua sehat, bahagia selalu ya. Kami bersama Kak Yanita, ada juga Bang Rickson, anak Medan, atau disebut Ahmed, anak Medan. Saya mendapatkan informasi bahwa besok akan ada demo yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Ikatan Wali Santri. Tidak tahu ya itu Ikatan Wali Santri dari mana. Kak Yanita, itu Ikatan Wali Santri dari mana itu Kak? Yang mau demo besok itu? Kan besok ada informasi hari Kamis itu akan ada demo. Wali Santri Indramayu. Wali Santri Indramayu. Iya. Oh gitu ya. Indramayu. Santri, pokoknya dari flyersnya begitu. Iya, ada flyers yang disebarkan melalui WA group ya. Sebetulnya ini apa ya ininya ya? Apalagi nih isu yang mau dibawa oleh orang-orang tersebut. Kalau mereka ini adalah seorang warga negara yang baik, sebetulnya seharusnya tinggal tunggu saja proses hukum yang sedang berjalan di Mabes Polri. Karena saat ini proses hukum sedang berjalan, ya. Sudah dipanggil saksi-saksi, bahkan terlapor dalam hal ini Abdus Salam Panji Gumilang juga sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Seharusnya sebagai warga negara yang baik jangan membuat gaduh lah, ya kan? Jadi nggak usah membuat gaduh di negara ini. Serahkan saja proses hukum kepada kepolisian. Kita berikan kepercayaan kepada kepolisian untuk menegakkan hukum dengan profesional dan seadil-adilnya. Dan kalau boleh saya memberikan saran kepada aparat penegak hukum, yakni dalam hal ini Kapolres Indramayu, orang-orang yang membuat gaduh seperti ini sebetulnya tidak bisa dibiarkan, ya. Oke, memberikan pendapat di muka umum itu memang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, ya. Itu dijamin betul. Tetapi pendapat seperti apa yang mau disampaikan? Pendapat ataukah itu merupakan justifikasi atau penghakiman terhadap AS Panji Gumilang? Karena tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh para pendemo itu sebetulnya sangatlah tidak mendasar dan tidak memiliki data yang valid, ya, seperti itu. Jadi lebih kepada sebenarnya tuduhan-tuduhan atau fitnah, ya, yang berbasis katanya. Ini kan sebetulnya menggambarkan bangsa yang sakit, ya. Bangsa yang sakit adalah bangsa yang tidak bisa berpikir secara jernih. Bangsa yang sakit adalah bangsa yang tidak bisa berpikir dengan
cerdas dan hanya menerima informasi-informasi hoax. Coba, apa yang tidak hoax? Ya. Maaf ya, ada kereta lewat karena saya sedang berada di stasiun Horgelis. Ya. Jadi informasi-informasi atau tudingan-tudingan yang disampaikan oleh para pendemo itu adalah tudingan yang berbasis informasi yang hoax. Tunjukkan kepada saya tudingan apa yang tidak hoax. Contoh ya, yang hari ini ramai di media massa, yaitu dengan mengatakan bahwa di Al-Zaitun ada sinagog Yahudi. Sinagog itu tempat ibadah ya, teman-teman. Kemarin kami bersama Bapak Kamarudin Simanjuntak itu langsung ya datang ke Al-Zaitun dan menuju tempat yang dituduh atau yang diisukan sebagai sinagog orang Yahudi. Ternyata teman-teman, itu bukan sinagog. Itu adalah tempat penyulingan air minum. Itu kan hoax berarti. Dan anehnya, kabar atau informasi Al-Zaitun pun ada, di Al-Zaitun ada sinagog Yahudi itu diberitakan oleh media-media mainstream, perusahaan-perusahaan media besar. Ini kan aneh gitu ya. Masa sih perusahaan media besar, korporat besar ya, mempekerjakan wartawan yang tidak profesional, mempekerjakan wartawan yang tidak mengerti kode etik jurnalistik, mempekerjakan wartawan yang mengangkangi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Ya kan gitu ya. Itu namanya mengangkangi. Undang-Undang Pers dikangkangi oleh wartawan-wartawan yang hobinya ya menyebar berita bohong. Jadi sebelum informasi itu terverifikasi, sebetulnya tidak boleh dipublish dulu gitu ya. Ini salah satu bukti ya. Terus apalagi yang biasa disuarakan oleh para pendemo bayaran itu ya. Saya berani mengatakan bahwa para pendemo itu ada dibayar ya. Silahkan tuntut saya apabila Anda tidak terima, karena saya punya bukti bahwa para pendemo itu ada yang dibayar ya. Mungkin ada yang dibayar, ada yang tidak ya. Tapi saya mempunyai bukti bahwa ada pendemo yang dibayar 200.000 untuk ikut demo. Ya mungkin itu untuk ininya ya, untuk katakanlah itu provokatornya ya, seperti itu. Lalu mau jadi apa negara ini gitu ya. Kemudian para penegak hukum jangan maulah dikerjain sama orang-orang seperti itu. Mereka itu tuntutannya tidak jelas dan tidak mendasar, mengada-ada ya. Apalagi coba yang tidak hoax yang dikatakan oleh mereka. Sebagai salah satu contoh ya kan, mengatakan AS Panji Gumilang adalah komunis. Dasarnya apa? Potongan video yang sudah dijelaskan sebetulnya itu adalah potongan video. Itu kan fitnahan, tudingan tanpa dasar. Apa itu lagi yang mau disuarakan, ya kan? Kemudian apa lagi? AS Panji Gumilang apa namanya adalah melakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Bung, ini negara hukum. Ya, belum ada satu keputusan pun
di pengadilan ya yang ada di Indonesia ini yang memvonis, yang memutus bahwa AS Panji Gumilang adalah pelaku tindak pidana pencucian uang. Semuanya kan baru asumsi yang sengaja ditebar di media massa, yang sengaja ditebar di dunia maya. Itu yang dijadikan isu untuk berdemo. Aduh, kasihan ya. Apakah negara ini akan dihancurkan, akan diadu domba oleh orang-orang yang sebetulnya penjahat di negeri ini, ya? Jadi sebetulnya ya ada masalah-masalah yang lebih serius di negeri ini. Masalah apa? Tentu saja masalah korupsi yang hingga kini belum juga, ya. Dari era Orde Baru sampai sekarang era reformasi, ya, korupsi bukan semakin turun tapi semakin masif. Itu pernyataan Mahfud MD. Kalau zaman Orde Baru korupsi itu hanya di tingkat pusat saja. Sekarang semua lini korupsi. Itu pernyataan Profesor Mahfud MD. Nah, sebetulnya Pak Mahfud daripada gitu ya mencurigai Yayasan Pesantren Indonesia, yang jelas dia adalah pesantren, tidak dibiayai oleh negara, tidak menggunakan APBN, ya. Jadi Al Zaitun itu operasionalnya bukan menggunakan dana APBN ataupun APBD, ya. Kalau mau dicurigai sebetulnya ya bukan Al Zaitun, ya. Pak Mahfud sebetulnya lebih baik fokus, ya kan, kepada siapa itu? Raja di Jawa Barat, Ridwan Kamil, ya kan. Mendingan diawasi tuh kinerjanya Ridwan Kamil. Kenapa? Karena di Indramayu, di jalan dari Haur Gelis ke Al Zaitun, itu jalannya seperti ombak. Ya Kak ya? Kak, jalannya tadi rusak banget ya Kak ya? Rusak parah. Nah, itu dana APBD-nya dikemanain Pak Ridwan Kamil, ya kan? Semestinya jalan dari Haur Gelis menuju ke Al Zaitun itu bagus, karena itu ada jalan kalau nggak kabupaten ya provinsi lah. Ya semestinya Pak Mahfud lebih baik konsentrasi fokus tuh kepada Ridwan Kamil sebagai pengguna anggaran, ya, bukan malah justru mencurigai pondok pesantren yang sudah jelas bukan pengguna anggaran. Tidak ada bantuan pemerintah di sana. Bantuan pemerintah bukan kepada pesantren, tapi kepada santriwan dan santriwati berupa BOS. Ya, itu pun hanya stimulus saja. Dan Al Zaitun pembayar pajak PBB terbesar di Indramayu. Itu pengakuan Lutfi Hakim, Wakil Bupati Indramayu, mantan, ya enggak? Itu kan fakta sosial. Al Zaitun juga pembayar listrik terbesar, 150 juta setiap bulan. Jadi yang dibilang Al Zaitun tidak bermanfaat, tidak ada kontribusi kepada Indramayu, kepada negara, di mana? Pembayar pajak terbesar loh, Carkaya. Anda kalau ngomong berdasarkan fakta, Carkaya. Al Zaitun pembayar pajak PBB terbesar di Indramayu. Siapa bilang tidak ada kontribusi pada negara?
Al Zaitun juga membayar listrik 150 juta setiap bulan. Begitu. Al Zaitun mempekerjakan petani-petani masyarakat di desa Gantar, desa Sukaslamet, desa Mekarjaya. Mereka bekerja sama dengan Al Zaitun untuk mengelola sawah, diberi pupuk, diberi lahan, didampingi. Nah, Carkaya orang mana tuh Carkaya? Jangan-jangan ya bukan orang Indramayu tapi ngaku-ngaku orang Indramayu. Kalau orang Indramayu harusnya ngerti. Ya, seperti itu Carkaya. Ketemu Anda dengan saya. Biar adu data dengan saya, ya. Jadi aparat penegak hukum harus menangkap provokator, ya, yang melakukan demo berjilid-jilid. Mengapa harus ditangkap? Mereka pembuat gaduh NKRI. Dapat dipastikan orang-orang seperti itu tidak mempunyai kontribusi kepada negara dan bangsa. Begitu. Berpendapat boleh, tapi harus punya dasar dong. Jangan katanya Carkaya, katanya, nggak malu Anda? Katanya toko, ya kan? Katanya Panji Gumilang komunis, katanya Panji Gumilang apa? Pelecehan seksual. Aduh, gimana kayak begitu? Ya. Jadi sebetulnya lebih baik Anda berdemo karena jalan-jalan yang ada di Indramayu itu banyak yang rusak. Demo tuh Ridwan Kamil. Itu baru bener. Ya enggak? Kemudian di Indramayu itu ada masalah sosial yang luar biasa, Carkaya. Hei orang Indramayu, ya, ada masalah yang sebetulnya yang lebih pantas untuk kalian perjuangkan. Apa? Soal kesejahteraan, ya kan? Dimana masih banyak orang Indramayu setelah menikah langsung pergi ke luar negeri jadi TKI, ya kan? Itu kan masalah kesejahteraan. Kalau kepala daerah Ridwan Kamil mampu memberikan lapangan pekerjaan yang baik di Jawa Barat, mungkin tidak ada TKI dari Indramayu. Ya, kan seperti itu. Belum lagi masalah asusila yang ada di Indramayu. Nah, ini untuk Ketua MUI Indramayu, ya. Apakah Anda tidak melihat bahwa di sekeliling Al Zaitun itu terdapat warung remang-remang, rumah-rumah bordir dulunya, tuh, ya. Lalu apa yang Anda lakukan? Sedangkan dengan adanya Al Zaitun, perlahan hal-hal buruk itu berkurang. Tidak diusir, tidak di-sweeping, dengan sendirinya mereka pindah menjauh dari Al Zaitun. Berarti keberadaan Mahat itu sebetulnya membawa berkah. Keberadaan Al Zaitun itu membawa berkah sebenarnya. Jadi tidak benar ketika Al Zaitun itu dituding tidak membawa berkah, tidak membawa manfaat. Maka bagi para pendemo yang besok datang, ya, saya sangat prihatin sebetulnya. Apa sih yang kalian cari? Dan siapa sih yang menyuruh kalian? Ya. Dan di mana hati nurani kalian, ya?
kepada aparat penegak hukum, bongkar segera, cari dan tangkap segera aktor intelektual yang membuat Indramayu ini gaduh, ya, yang membuat Indramayu ini bergejolak. Mereka adalah provokator yang niatnya adalah membuat keonaran. Al Zaitun itu adalah lembaga pendidikan, tempat pusat kaderisasi generasi bangsa Indonesia yang akan membawa Indonesia ini maju. Jadi orang-orang yang bersumbu pendek seperti itu harus ditindak oleh negara, karena Indonesia adalah negara hukum, negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Maka siapapun yang melanggar atau membuat keonaran, ya, menghakimi orang lain, menjustifikasi orang lain, berarti dia sudah melanggar hukum. Karena yang boleh mengatakan seseorang itu bersalah hanya pengadilan, hanya hakim. Begitu ya, yang boleh mengatakan si A adalah A, gitu kan. Yang boleh mengatakan Panji Gumilang sesat, yang boleh mengatakan Panji Gumilang itu cabul dan sebagainya, ya hanya pengadilan dong, bukannya masyarakat. Kalau masyarakat berarti itu sudah menghakimi sendiri, sudah menghakimi orang lain. Nah, itu sudah pelanggaran HAM. Itu sudah berarti melanggar konstitusi. Demikian dari saya, salam akal sehat, selamat malam, damai Indonesia.